kembali lagi semuanya. Kaifa halukum jami'an? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran kali ini ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita jumpa lagi dengan kakak di pembahasan tentang maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Nah, tentunya keterampilan ini berkaitan dengan bahasa Arab ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang menulis bahasa Arab. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa selesai. Nah, sebelum itu seperti biasa adik-adik harus menyiapkan pulpen dan juga buku ya untuk melakukan atau mencatat hal-hal yang memang perlu dicatat untuk adik-adik. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran kitabah untuk tingkat madrasah ibtidaiyah sederajat. Nah, pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Multimedia Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Didam Hamami Abi Chandra SPD MPD dan disusun oleh Alvina Infitahul Mawadah dengan NIM T 2019-2055 kelas Pendidikan Bahasa Arab 2. Nah, pembelajaran kali ini kita mengambil judul yakni Belajar Menulis Arab. Nah, tujuan dari pembelajaran kitabah ini sendiri yaitu adalah diantaranya mampu memahami beragam wacana tulisan, mampu mengekspresikan berbagai macam pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai tulisan. Nah, sekarang waktunya kita untuk ayo belajar menulis. Nah, sebelum itu kita akan ada beberapa langkah untuk menulis sambung bahasa Arab. Langkah pertama yaitu kita harus mengenali kepalanya. Yang dimaksud yakni kita dapat mengenali sebuah huruf hanya dengan melihat kepalanya suatu huruf tersebut. Coba perhatikan huruf berikut ini. Perhatikan huruf-huruf berikut dan perhatikan pula kepalanya. Di sini ada huruf short dan juga huruf dot. Kalian bisa melihat kepala huruf tersebut? Nah, langsung ke contohnya. Di sini ada contoh syafiqun. Yang pertama dipisah dan kemudian ketika digabung seperti ini. Kemudian ada contoh osofa. Ketika digabung, dia hanya kepalanya saja seperti ini. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu langkah kanan oke, kiri no. Nah, maksudnya apa, Kak? Nah, maksudnya adalah huruf-huruf yang hanya mau disambung dengan huruf lain yang ada di sebelah kanannya saja dan tidak mau bersambung dengan huruf yang ada di sebelah kirinya. Nah, masih bingung kalian? Coba kita lihat huruf-huruf apa saja sih yang ada di langkah kedua ini. Huruf yang kita maksud ada 6, yaitu alif, dal, zal, ro, za, dan juga waw. Nah, huruf-huruf ini tidak bisa digabung ya, di kanan oke, kirinya baru tidak boleh. Kita melihat di contohnya. Coba kita contoh khoroja ketika disambung seperti ini ya, teman-teman. Nah, huruf ro-nya tidak bisa digabung di sebelah kirinya, akan tetapi bisa digabung di sebelah kanannya. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik yang dimaksud dari langkah 2 ini. Kemudian di langkah yang ketiga yaitu pindah titik ganti nama. Maksudnya apa, Kak? Nah, maksudnya huruf yang punya tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah, yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya saja. Coba kita perhatikan huruf-huruf yang ada di langkah ketiga ini. Huruf yang kita pelajari ada 5, yaitu ba, ta, sa, nun, dan juga ya. Kemudian kita langsung
praktik ke contohnya. Nah, di sini ada contoh dari langkah ketiga. Huruf ba ketika disambung akan seperti ini karena dia pindah titik ganti nama. Jadi seperti ini ya contohnya adik-adik. Kemudian di langkah yang keempat ada beda tempat, beda bentuk. Maksudnya huruf H di awal kata akan berbeda dengan di tengah kata, juga akan berbentuk lain ketika berada di akhir kata. Nah, contohnya dari langkah keempat ini yaitu huruf H di depan seperti hamasa. Ketika H-nya itu beda tempat juga beda bentuk. Ketika di tengah dia akan berubah bentuk H menjadi seperti ini ya adik-adik. Nah, bisa dilihat di contoh. Ketika di belakang huruf H-nya juga akan berubah. Kemudian di langkah kelima yaitu mirip S. Maksudnya gimana kak? Nah, huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip dengan huruf S. Dan bila di akhir kata kembali seperti semula. Gimana sih kak? Maksudnya, coba kita langsung lihat ke contoh. Di sini ada huruf kaf yang berada di depan. Dia berbentuk S, mirip dengan S. Ketika di tengah dia juga mirip seperti S. Namun ketika di belakang dia tetap berbentuk seperti K. Hajaka. Ketika disambung dia tetap jadi seperti K. Kemudian di langkah yang keenam yaitu jadi mirip I. Nah, huruf lam bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip huruf I. Dan bila di akhir kata kembali semula. Kok bingung ya kak? Nah, coba nih lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ketika ada huruf lam maka dia akan berbentuk seperti tegak atau I berada di depan. Lazida menjadi seperti ini. Kemudian ketika di belakang dia tetap menjadi semula dan ketika di tengah dia juga akan berubah. Nah, kemudian di langkah yang ketujuh yaitu ada mirip kepala jeratan pancing. Nah, iya, huruf mim. Huruf mim bila ditulis baik di awal, di tengah maupun di akhir akan berubah mirip seperti kepala jeratan pancing. Nah, kemudian kita langsung aja ke contoh. Contoh dari langkah ketujuh yaitu ada huruf K5. Ketika disambung menjadi seperti ini. Mimnya berbentuk seperti kepala jeratan pancing. Ketika berada di tengah juga seperti itu. Ketika berada di depan juga berbentuk seperti kepala jeratan pancing. Dan untuk langkah yang ke-8 yaitu mirip ombak. Nah, maksudnya gimana? Iya, huruf ain. Huruf ain dan ghain punya bentuk yang sama dan bila ditulis di tengah dan di akhir berubah mirip gulungan ombak. Kita langsung ke contoh ya, adik-adik. Nah, di langkah ke-8 ini kita ada contoh yaitu huruf kalimat ma'aka. Nah, di sini ainnya itu mirip gulungan ombak. Tuh, syaghala juga ghainnya berbentuk mirip seperti ombak. Yang terakhir yaitu bentuknya tetap yakni huruf to dan juga huruf dha, di mana tempatnya kedua huruf ini tidak melakukan perubahan. Meskipun di depan, ada di tengah dan juga di akhir dia tetap berbentuk to dan dha. Contohnya seperti huruf toma'a. Huruf to yang ada di depan dia akan tetap menjadi huruf to. Dan juga ketika berada di belakang seperti ghaladha, ketika disambung meskipun di belakang dia tetap berbentuk dha.
Bagaimana tadi sudah melakukan pembelajaran dengan menyimak dan memahami pembelajaran yang sudah kakak kasih, yakni tentang pembelajaran Maharatul Kitabah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, waktunya berevaluasi. Nah, kali ini di evaluasi pembelajaran Kitabah, kita akan belajar dan berevaluasi, yakni menyambung huruf menjadi susunan yang utuh sesuai dengan kaidah-kaidah dan juga langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kakak ada beberapa huruf yang perlu kita sambung. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yaitu ada karoro. Yang kedua ada mana'a. Yang ketiga ada tapola. Kemudian ada karoma. Dan terakhir ada abada. Nah, di sini coba adik-adik tulis dan juga susun terlebih dahulu di buku masing-masing bagaimana jawaban yang sesuai atau susunan yang seharusnya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita pelajari. Apakah sudah selesai? Oh, sudah ada yang selesai. Baik, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini yang pertama ada karoro. Yang karoro ketika disambung akan menjadi atau berubah tulisannya, susunannya seperti seperti ini. Maka huruf ro-nya itu di sebelah kanan akan tersambung dengan huruf kaf. Dan huruf kaf di sini ketika ada di depan akan berubah mirip seperti huruf S. Kemudian mana'a ketika disambung dia akan menyambung semuanya. Kemudian tapola. Iya, huruf to-nya itu tetap. Yang keempat ada karoma. Sama halnya dengan karoro yang di atas ya. Kemudian yang terakhir ada abada. Nah, ba dengan dalnya di sini tersambung ya. Nah, cukup evaluasi dari pembelajaran Kitabah ini. Semoga evaluasi ini bisa menjadikan adik-adik semua lebih mengembangkan kembali pembelajaran Kitabah. Jangan lupa terus berlatih dan tetap semangat. Nah, kalian semua sudah hebat. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, hingga kalian juga sudah melakukan serta mengerjakan evaluasi yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, dari sini sebelum kita akhiri, kakak pamit undur diri. Semoga materi yang sudah kakak berikan kepada adik semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.